gimana? Yang punya masalah di kelas? Saya masih ada Bu masalahnya. Masalahnya kalau mata pelajaran matematika anak masih kurang semangat belajarnya Bu, masih menganggap matematika itu sulit. Terus dari awalnya sudah menganggap sulit ya nggak semangat belajar. Jadi materi yang saya sampaikan juga agak sulit mereka pahami gitu. Ya jadinya nilai ulangannya kecil gitu, masih bingung Bu. Gimana ya cara memotivasinya gitu. Kira-kira kalau menurut Bu Dini masalahnya apa tuh anak-anak sampai kurang semangat belajarnya? Apa metode pembelajarannya kali ya Bu ya? Metode pembelajaran yang saya gunakan ya masih belum menarik. Ya anaknya masih belum aktif gitu Bu. Selama ini ya masih menjelaskan ke anak, kemudian anak memperhatikan, terus latihan soal gitu. Paling sebatas itu saja. Anak-anaknya juga mungkin bosan kali ya. Kira-kira menurut Bu Dini hal apa yang bisa Bu Dini lakukan untuk bisa menarik siswa, bisa membuat siswa itu merasa senang belajar pelajaran matematika itu? Apa metode pembelajarannya? Kalau dibawa keluar gimana, Bu, kalau belajar matematika dibawa keluar mungkin suasananya lebih susah ya Bu. Dibawa keluar bisa Itu sih, tergantung ya. tema mungkin. Iya, tergantung temanya. Nah iya bener ya. Sekarang kan saya lagi belajar statistika nih anak ya. Mungkin saya ubah ke metode pembelajaran project based learning ya. Anak saya kasih project kali ya biar anaknya lebih meneliti keluar gitu ya. Berarti anak itu kurang minat karena bosan ya. Kira-kira nih sekarang nih supaya anak itu mau belajar, supaya motivasi belajarnya meningkat, kira-kira Bu Dini harus melakukan apa nih? Iya, nanti akan saya coba ya dengan metode pembelajaran project based learning. Cuman ya mungkin tadinya kenapa saya tidak menerapkan itu karena project based learning itu membutuhkan waktu yang agak lama Bu, gitu ya. Namanya project kan ya, pasti membutuhkan waktu yang lebih lama gitu. Tapi daripada saya terlalu ngebut materi, tujuan utamanya kompetensi tapi tidak tercapai gitu ya, anak-anaknya kurang semangat ya, mendingan pelan-pelan tapi ada yang mereka pahami gitu ya. Berarti Itu kali ya. sekaligus Bu Dini harus mempunyai model pembelajaran interaktif. Iya, aktif ya. Untuk anak supaya lebih semangat, seneng gitulah. Dia seneng belajar karena ada media yang menyenangkan gitu. Jadi harus punya model pembelajaran yang interaktif, yang bisa Ibu gali lagi dari ilmu-ilmu yang sudah didapatkan dari IHP yang kemarin. Ada perubahan apa enggak? Gitu. Kalau masih tidak ada perubahan, nanti kita Diskusikan evaluasi lagi, ya. kita diskusi lagi kira-kira apa lagi kendalanya selain media gitu. Yang penting kan sekarang kita udah tahu nih solusinya, kita buat dulu model pembelajarannya, nanti kita praktekkan di kelas. Kalau sudah dipraktekkan kan kelihatan hasilnya. Iya. Apakah anak itu semangat, nanti kita evaluasi lagi. Itu aja ya. Sama evaluasi ya kayak sesama guru matematika. Iya. Sama guru sejarah ya Pak. Iya. Betul. Iya, kita saling memotivasi. Jadi Ya. intinya pertemuan kita hari ini kita tahu masalah anak itu kurang minat ya belajar karena medianya yang kurang menarik, Metodenya juga mungkin ya. metodenya yang kurang Monoton mungkin ya. monoton. Nah, kita ambil kesimpulan kegiatan belajar kita rubah dengan model pembelajaran yang lebih interaktif. Nanti setelah Proses pembelajarannya. Kita terapkan di kelas ya. Nanti kalau sudah selesai nanti kita cek lagi nanti di kelas apakah siswanya itu masih semangat atau masih gitu-gitu aja. Ya, gitu aja ya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Nanti ada pertemuan lagi untuk membahas kendala yang lain. Ya. Terima kasih atas kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya Bu, tadi saya ada 2 jam Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat Bu. Saya duduk sini ya. Boleh Bu. Oke, pertemuan kita hari ini masih membahas lanjutan yang kemarin ya. Sekarang kita evaluasi. Kemarin kan kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran kelas. Nah, hari ini kita evaluasi, sudah disupervisi kemarin sama saya. Hasilnya sudah bagus, sudah ada peningkatan, cuma kayaknya kelihatannya tuh motivasi anak tuh belum semuanya meningkat. Menurut Bapak Ibu di sini kendalanya apa tuh? Kalau di pembelajaran saya ya Bu ya, kendalanya itu ada beberapa siswa yang tidak terbiasa menggunakan komputer. Jadi ketika mereka ada yang maaf untuk menyalakan komputer aja tidak tahu gitu ya. Kemudian untuk membuka jendela baru di Google Chrome agak susah. Kemudian itu mungkin karena sebelumnya mereka tidak terbiasa dengan IT ya. Jadi menurut saya ya harus dibiasakan lagi. Kendala saya ketika untuk membimbing satu-satu agak sulit gitu. Jadi ada anak yang mungkin udahlah saya mah nggak bisa gitu, untuk ngikutin juga agak susah. Cepet ya udah mereka jadi ketinggalan sedikit, maksudnya oke, saya buka ini gitu ya, maksudnya kita buka sama-sama aplikasinya. Nah mereka ketinggalan, ada yang berani bertanya, ada yang saya mah udah nggak bisa gitu ada yang seperti itu. Makanya mereka agak kurang semangatnya di situ mungkin ya, karena kendalanya mereka belum terbiasa dengan komputer gitu. Kalau HP mungkin iya ya, tapi agak beda kan bagaimana membuka aplikasi di komputer dengan di HP. Seperti itu kendalanya Bu. Jadi intinya kendala itu ada di awal ya. Membuka browser, kemampuan untuk menggunakan komputer gitu. Berarti masalahnya di situ. Jadi anak belum sempat mendapatkan materi udah duluan ya. Oke, itu satu yang masalahnya. Nah, nanti kita perbaiki lagi kalau masalahnya itu. Berarti solusinya harus membiasakan anak untuk mungkin kan baru tahun ini kan ya ada mata pelajaran bimbingan TI ya. Kalau tahun sebelumnya kan ditiadakan kayaknya Bu ya. Untuk bimbingan TI saya sempat melihat Bu Guru Rosnita gitu ya untuk membimbing TI ya. Itu juga anak masih banyak yang belum tahu gitu ya. Tahun ini dan kebetulan juga IT-nya, bimbingan IT itu juga baru beberapa minggu kan, karena memang kemarin kita PPKM kan Bu, jadi untuk prakteknya masih belum bisa. Jadi kita baru 2 mingguan mungkin 1 bulan ya. Jadi mungkin anak belum begitu mengenal untuk TI ya. Berarti gini aja solusinya, anak disuruh latihan aja dulu di rumah tuh. Misalnya dikasih tugas yang lain gitu ya, untuk membuka itu. Nah nanti di situ baru kita coba lagi di kelas untuk pembelajaran aplikasi Google Chrome dan GeoGebra itu ya. Ya udah berarti itu ya. Berarti nanti kita kita praktek lagi. Sementara anak nanti dikasih tugas dulu aja, tugas untuk pengenalan komputer. Nah setelah itu baru kita praktek lagi untuk materi yang sama di aplikasi GeoGebra itu ya. Dikembangkan mungkin nanti di materi yang lain gitu untuk GeoGebra-nya, karena kan materi ini sudah lewat gitu ya. Nanti di semester depan saya akan coba bagaimana menghubungkan mata pelajaran yang materi yang akan disampaikan teknologi digital gitu. Kalau buat itunya Bu, kalau buat anak-anak yang udah bisa gitu ketika menggunakan Google Form itu mereka kalau dilihat dari sebelumnya sama kegiatan kemarin, mereka lebih antusias atau gimana? Lebih antusias kan? Jadi artinya kalau mereka sebetulnya menguasai IT itu hal menarik kan Bu ya? Itu sangat menarik sebetulnya. Cuma kelemahannya itu tadi ya. Iya, mereka juga Bu ya, untuk mengumpulkan data itu sangat cepat gitu dengan aplikasi Google Form. Kemudian
ih saya baru tahu Bu aplikasi ini GeoGebra. Ya menurut saya kata saya itu aplikasinya bukan untuk statistika, bisa untuk materi yang lain gitu. Jadi dikenalkan dikenalkan untuk salah satu materi biar merekanya nanti penasaran, oh bisa nggak ya dibuat untuk materi yang lain gitu. Sudah jelas ya. Hari ini kita mendapatkan solusi untuk kenapa anak masih ada yang belum termotivasi untuk belajar. Ternyata ada kelemahan ya di bidang aplikasi komputer. Ya. Oke, nanti kita perbaiki lagi, nanti kita coba lagi untuk yang siklus keduanya. Mudah-mudahan lebih baik dari yang kemarin. Ya, itu saja. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita hari ini bisa membantu anak untuk meningkatkan motivasi belajar di sekolah ya. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.